gozaimasu. Hamare no romato desu. Di video kali ini kita akan membahas bab 15. Karena sudah masuk bab 15, maka kalian harus sudah paham betul materi bab 14 ya. Terutama perubahan kata kerja bentuk T. Apabila masih belum belajar perubahan bentuk kata kerja, silahkan klik linknya di deskripsi ya. Di bab 15 ini kita akan belajar temo ii desu, te wa ikemasen, dan te imasu. Temo ii desu, te wa ikemasen, dan te imasu. Langsung kita bahas yang pertama, yaitu temo ii desu. Tata bahasa temo ii desu itu digunakan pada saat memberikan izin atau memperbolehkan untuk melakukan suatu kegiatan. Lalu, apabila menjadi kalimat pertanyaan, maka ungkapan ini menjadi meminta izin untuk melakukan suatu kegiatan. Kita lihat contoh kalimat berikut. Jusu wo sukutte ii desu. Jusu wo sukutte ii desu. Artinya, boleh membuat jus. Berarti dalam kondisi tertentu, boleh atau diizinkan untuk membuat jus. Yang kedua ada ima netemo ii desu ka? Ima netemo ii desu ka? Karena bertanya, maka konteks kalimat ini bersifat meminta izin untuk melakukan suatu kegiatan. Dan kegiatan di sini adalah tidur. Maka artinya, apakah boleh tidur sekarang? Apakah boleh tidur sekarang? Nah, sekarang kita belajar cara menjawab apabila ada seseorang yang meminta izin untuk melakukan suatu kegiatan. Apabila mengizinkan untuk melakukan suatu kegiatan, maka menjawab, hai dozo, hai dozo. Tapi apabila menolak atau tidak mengizinkan menjawab, sumimasen, chotto. Sumimasen, chotto. Jadi, to-nya itu sedikit rendah di akhir ya. Chotto, chotto. Chotto di sini merupakan ungkapan untuk menolak secara sopan atau halus. Ya, seperti itu ya minasan. Lanjut yang kedua, kita akan belajar te wa ikemasen. Te wa ikemasen. Kalau tadi kita belajar ungkapan mengizinkan, maka di sini kita akan belajar ungkapan berlawanan dari materi sebelumnya. Te wa ikemasen digunakan pada saat melarang atau tidak mengizinkan atau tidak memperbolehkan untuk melakukan suatu kegiatan. Contoh kalimat yang pertama ada Kyoshitsu de mizu wo nonde wa ikemasen. Kyoshitsu de mizu wo nonde wa ikemasen. Karena aturan yang ditetapkan di kelas, maka tidak boleh minum di kelas. Yang kedua ada danjiki desu kara hiru ni tabete wa ikemasen. Danjiki desu kara hiru ni tabete wa ikemasen. Danjiki itu artinya puasa ya. Maka artinya di siang hari tidak boleh atau dilarang makan. Lalu apabila ada seseorang yang meminta izin kepada Anda tetapi tidak mengizinkannya atau melarang akan hal tersebut, maka bisa menggunakan ungkapan iie ikemasen. Iie ikemasen. Selanjutnya dan yang terakhir ada te imasu. Te imasu. Te imasu saya rasa sudah dijelaskan di bab 14. Tapi penggunaan te imasu di bab 15 ini sedikit berbeda. Te imasu fungsinya ada dua pilihan. Fungsi pertama sudah kalian pelajari di bab 14, yakni menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan. Nah, fungsi keduanya ialah menyatakan suatu kejadian yang sudah terjadi dan masih berlanjut hingga saat ini atau masa sekarang. Kita lihat contoh kalimatnya.
Yang pertama ada watashi wa kekkon shite imasu. Watashi wa kekkon shite imasu. Si watashi ini dia sudah menikah dan hingga saat ini masih dalam status nikah dan belum bercerai. Maka watashi wa kekkon shite imasu. Yang kedua ada hamaren de nihongo o benkyou shite imasu. Hamaren de nihongo o benkyou shite imasu. Apabila hingga saat ini masih belajar di Hamaren, maka benkyou shite imasu. Kalau sudah tidak belajar lagi, beda tata bahasanya ya, yakni menjadi shimashita. Shimashita. Lalu selanjutnya ada Chikyū wa Taiyo o mawatte imasu. Chikyū wa Taiyo o mawatte imasu. Chikyū adalah bumi, Taiyo adalah matahari, dan mawatte imasu itu mengelilingi. Minasang pasti bisa menebak artinya kan? Apabila tata bahasanya menjadi Chikyū wa Taiyo mawarimashita. Kira-kira bisa menebak apa yang terjadi? Silahkan dipikirkan ya. Terakhir, Jakarta ni sunde imasu. Jakarta ni sunde imasu. Apabila hingga saat ini masih tinggal di Jakarta, maka sunde imasu. Gosanko madeni. Gosanko madeni. Bagi minasang yang belum mengetahui apa itu gosanko madeni, istilah bahasa Inggrisnya itu disebut for your information, atau yang disingkat FYI, for your information. Nah, dalam bahasa Jepangnya itu disebut gosanko madeni, yaitu mengenai shirimasen. Apabila minasang mengetahui sesuatu hingga saat ini, maka ungkapan yang digunakan ialah shitte imasu. Shitte imasu. Tetapi apabila minasang tidak mengetahui suatu hal, bukan menjadi shitte imasen, tetapi menjadi shirimasen. Ingat ya, shirimasen bukan menjadi shitte imasen. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di komentar ya. Sayonara, arigatou gozaimasu.